Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Retan Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Video kali ini saya akan memaparkan tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F. 1. Fact atau peristiwa. 2. Feelings atau perasaan. 3. Findings atau pembelajaran. Dan keempat, future atau penerapan. 1. Fact. Saya memiliki pengalaman yang sangat positif dalam mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Karena modul ini membantu saya memahami pentingnya integritas, empati, dan refleksi dalam setiap keputusan, serta memberikan alat praktis untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan sehari-hari. Pada tahap mulai dari diri, saya melakukan kegiatan untuk menggali pengetahuan awal dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah, dengan mempertimbangkan berbagai pihak seperti guru, siswa, dan orang tua. Proses ini membantu saya memahami pentingnya mendengarkan perspektif yang beragam sebelum mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan adil. Dengan pendekatan ini, saya belajar bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan yang transparan, etis, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Tahap eksplorasi konsep adalah saat saya melakukan eksplorasi mandiri untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah, yang bertujuan untuk membentuk landasan etis dalam setiap keputusan yang saya ambil. Dengan mendalami nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan empati, saya dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Hal ini penting agar kepemimpinan saya tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang bermartabat dan bermakna. Pengalaman mempelajari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada tahap mulai dari diri dan eksplorasi konsep memberikan beberapa wawasan berharga, yaitu 1. Kesadaran diri yang lebih mendalam. Saya menyadari pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan kebajikan sebagai landasan etis dalam kepemimpinan. Ini membantu saya membuat keputusan yang sejalan dengan integritas dan keadilan. 2. Penghargaan terhadap perspektif beragam. Mengamati bagaimana keputusan dapat mempengaruhi berbagai pihak, guru, siswa, dan orang tua. Memperkuat pentingnya mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda untuk menciptakan keputusan yang inklusif dan adil. 3. Pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan. Proses ini menekankan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada hasil atau tujuan akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan sosial semua pihak yang terlibat. 4. Proses yang transparan dan etis. Pengambilan keputusan berbasis kebajikan menuntut keterbukaan dan transparansi, sehingga prosesnya dapat dipercaya oleh seluruh komunitas sekolah. Hal baik yang saya dapatkan saat mempelajari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada tahap mulai dari diri dan eksplorasi konsep adalah penguatan integritas dalam setiap keputusan, peningkatan empati terhadap dampak keputusan bagi semua pihak, pengambilan keputusan yang lebih beretika, dan keterampilan reflektif yang lebih baik untuk memastikan kebajikan selalu menjadi pedoman utama. Selanjutnya, hambatan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran pada modul 3.1 adalah kesulitan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda. Tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai kebajikan di tengah tekanan situasional.
serta waktu yang dibutuhkan untuk refleksi mendalam sebelum mengambil keputusan yang etis dan adil. Solusi yang bisa saya lakukan adalah memperkuat komunikasi dan kolaborasi untuk memahami kepentingan semua pihak, mengembangkan disiplin untuk konsisten dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan, serta mengatur prioritas dan waktu secara efektif agar refleksi mendalam tetap bisa dilakukan sebelum mengambil keputusan. 2. Feelings. Perasaan saya saat mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin adalah penuh kesadaran dan tanggung jawab, disertai tantangan untuk selalu berpikir bijaksana, namun juga merasa termotivasi untuk menjadi pemimpin yang lebih etis dan empatik. 3. Findings. Setelah mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, saya memetik beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah pentingnya menjaga integritas dalam setiap keputusan, memahami dampak keputusan terhadap semua pihak yang terlibat, memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta selalu melibatkan empati dan refleksi mendalam untuk memastikan keputusan yang adil, etis, dan bijaksana. 4. Future. Setelah mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, langkah awal yang akan saya terapkan adalah meningkatkan kesadaran diri untuk mengenali dan mendefinisikan nilai-nilai kebajikan yang saya pegang, serta berkomitmen untuk menerapkannya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.